barang dalam proses departemen 2. Saldo awalnya ada 90.000. Terus ini kan produk selesai saldo awal. Terus ada, ini sekarang kita ngitung biaya ya, kalau tadi kan ngitung unit. Terus habis itu ada persediaan kan 5.100 unit tadi yang sudah jadi. Itu ada biaya per unitnya Rp100, makanya 5.100 dikalikan 100 sama dengan 510. Terus saldonya jadi 600.000. Dari mana? Dari 90.000 ditambah 510, makanya saldonya 600.000. Terus habis itu ada juga upah langsung sebesar 102.000. Jadi saldonya 702.000. Oke, 702.000. Terus ada overhead pabrik. Ada overhead pabrik itu 204, terus ditambahkan jadi 906.000. Nah, yang ke gudang barang jadi itu 782.000. Makanya sisanya 124.000. Oke. Nah, persediaan ini 1000 unit 40%. Berarti kan tadi yang sudah selesai 40% tok. Nah, berarti kan yang dibawa ke barang jadi kan totalnya 782.000. Ya toh. Kita lihat lagi di sini. Biaya pengolahan dalam departemen 2 berjumlah 306. Itu dari mana? Dari upah langsung sama overhead pabrik. Itu biaya pengolahannya, bukan bahan badi ya. Jadi ini cuma biaya pengolahan, itu biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Kan tadi tenaga kerja langsungnya 102, overhead pabriknya 204, ketemu 306. Unit ekuivalen produksi untuk bulan Mei tadi kan 5.100 unit, ya kan? Dengan demikian biaya proses per unitnya itu 60 rupiah. Ketemu dari mana? 306.000 dibagi 5.100. Jadi biaya pengolahan itu cuman biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Itu ketemu per unitnya 60 rupiah. Nah, cara mengalokasikannya seperti ini. Lihat ya, ini produk selesai selama Mei. Oke. Persediaan awal Mei kan 90.000. Persediaan awal Mei 90.000. Kenapa kok yang kita pakai itu tadi cuma 2/3? Karena apa? Karena sepertiganya itu sudah selesai sebelumnya. Nah, ini makanya 90.000. Terus 2/3-nya dikalikan 60.000. Ini biaya prosesnya ya. Kan bukan biaya bahan bakunya, biaya prosesnya. Makanya 2/3 kali 900 kali 60 ketemu 36.000. Jadi yang sepertiga tadi itu yang 90.000. Oke. Itu di situ, terus habis itu di total 126.000. Nah, 126.000 ini dibagi 900 tuh. Semangat, ayo. 126.000 tadi dibagi 900 karena ada 900 unit kan. Ketemu biaya per unitnya 140. Terus yang 4.100 unit dari departemen 1 itu 100 rupiah per barangnya dikalikan 4.100 sama dengan 410. Terus ada biaya pengolahan tadi, masih ingat kan? Biaya pengolahannya 60 rupiah. 60 rupiah dikali 4.100 ketemu 246.000. Jumlahnya 656 dibagi 4.100 sama dengan 160. Nah, ini 656 ditambah 126 ketemu 782.000. Totalnya 5.000 unit. 5.000 unit tadi 782.000. Kok 5.000 unit sih? Salah. 5.100 unit, sorry. Enggak benar 5.000, sorry. Benar 5.000 unit, itu totalnya ketemu 782. Itu dari 900 ditambah 4.100 unit. Dari 126.000 ditambah 656.000. Oke. Ini biaya yang departemen 1. Sekarang masuk ini departemen 2, sorry. Sekarang masuk barang dalam proses akhir. Kalau tadi kan awal sama yang kita bikin bulan ini. Sekarang kita ngitung yang akhir. Yang dalam proses akhir tadi kan ada 1000 unit, selesainya 40% kan, berarti kan 400 unit. Nah, ini kita hitung dulu biaya bahan bakunya.
Halo. Biaya bahan bakunya itu kan 100 itu dapat dari mana? Itu bisa dilihat dari ini yang halaman 11.16 itu kan 5.100 unit dikali 100, biaya bahan baku per unitnya 100, dari situ dapatnya. Oke, jadi 1000 kalikan 100 sama dengan 100.000. Terus biaya pengolahan tadi kan ingat biaya pengolahan itu dari tenaga kerja ditambah overhead itu kan 60. Jadi 1000 dikalikan 40% dikalikan 60 sama dengan 24.000. Jadi persediaan barang dalam proses departemen 2 124.000. Di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita ngitungnya itu yang barang dalam biaya proses itu cuman pada produk yang sudah jadi. Kalau produknya belum jadi jangan dikalikan ke biaya proses. Oke. Kayak ini tadi, kayak yang 900 unit ya, kembali ya, 900 unit itu kan sepertiga sudah selesai. Berarti kan kita sudah punya barang jadinya. Makanya sisanya kan 2/3. Cuman 2/3 dari 900 itu yang kita kalikan biaya proses, karena berarti dalam bulan itu kita memproses 600 unit. Makanya di sini ketemu 36.600 kali 60, ketemu 36.000 ditambah sama persediaan awal tadi. Makanya ketemu 126.000. Terus habis itu yang 4.100 unit tadi. Yang 4.100 unit itu juga kita kalikan dulu biaya bahan bakunya berapa. Ini kan yang 4.100 ini yang kita olah, benar-benar kita olah bulan ini. Jadi nggak ada persediaan dari sebelumnya. Yang benar-benar kita olah bahan baku yang kita olah bulan ini itu kan 4.100 unit. Nah, 4.100 unit ini dikalikan biaya bahan bakunya. Biaya bahan bakunya tadi kan 100, ya toh. Biaya bahan bakunya 100, makanya 4.100 dikalikan 100 sama dengan 410. Nah, biaya pengolahannya tadi yaitu karena kita bulan ini mengolah 4.100, makanya kita kalikan 60, ketemu segini di total. Nah, kalau yang persediaan barang akhirnya, persediaan barang akhir tadi kan kita punya 1000 unit, tapi yang jadi 40%. Jadi ya kan, kita ngitung biaya bahan bakunya tetap semua. Kenapa kok semua ya? Karena bulan ini kita juga mau memproses 1000 unit, tapi pada akhirnya kan yang jadi cuma 400. Nah, itu enggak masalah, tapi bahan bakunya harus kita hitung semua dulu. Kan kita belinya kan semua 1000 unit dikalikan 100, makanya 100.000, tapi biaya pengolahannya cuma 40%. Kenapa kok gitu? Karena yang jadi cuma 400 unit. Makanya biaya pengolahannya cuma 40% dari 1000, ketemu 24.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kita menghitungnya persediaan awal berapa. Tadi kan persediaan awal ada 900 unit. Terus barang yang benar-benar kita proses bulan ini 4.100 tadi. Terus persediaan akhirnya ada 1000 unit, tapi 40%-nya bisa kita olah dan jadi. Nah, kita ngitung semua. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pusing? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Barang yang biaya yang dipakai tapi barangnya tidak jadi, ya nggak dimasukkan, Mbak, karena kita menghitung biayanya itu khusus untuk barang yang sudah jadi. Jadi biaya total dalam sebulan itu dibebankan kepada produk yang sudah jadi. Untuk biaya proses ya, untuk biaya upah sama overhead itu kan, karena upah sama overhead itu, kalau upah kan kita membayar karyawan itu kan untuk menghasilkan barang.